Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pola dakwah moderasi Wali Songo. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu Wali Songo. Secara etimologis, istilah Wali Songo berasal dari dua kata, yakni wali dan songo. Kata wali itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat atau kerabat atau teman. Kata wali menurut istilah ialah sebutan bagi orang-orang Islam yang dianggap keramat, penyebar agama Islam. Mereka dianggap kekasih Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dikaruniai tenaga gaib, mempunyai kekuatan batin yang sangat berlebih, mempunyai ilmu yang sangat tinggi, dan sakti berjaya kewijayaan. Kemudian songo. Sedangkan kata songo sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni dari lapad sana atau sama diartikan dengan mahmud, yang artinya mulia atau terpuji. Adapun yang mengartikan dalam bahasa Jawa, yang maknanya adalah 9, yakni jumlah dari beberapa wali songo yang terkenal itu ada 9. Adapun nama-nama 9 orang wali songo yang dipercaya sebagai peletak batu pertama Islam di Pulau Jawa diantaranya adalah ada Raden Rahmat atau sering kita sebut Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dengan Dewi Condrowulan. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1478 Masehi. Pada tahun 1443 beliau mulai hijrah ke Pulau Jawa dan menyebarkan ajaran Islam. Kemudian setelah berhijrah, beliau menikah dengan putri Adipati Tuban yang bernama Nyi Ageng Manila dan mempunyai 4 keturunan. Beliau melakukan dakwah di daerah Ampel Denta, Surabaya. Selanjutnya ada Maulana Malik Ibrahim atau biasa kita sebut dengan Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan orang pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Selain itu, beliau juga seorang habib dari silsilah ke-22 Rasulullah SAW. Beliau adalah ayah kandung dari Sunan Ampel. Sunan Gresik mulai dakwah pada saat kerajaan Majapahit berakhir. Selama berdakwah, beliau selalu menghilangkan kasta yang menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat. Beliau meninggal pada tahun 1941 dan dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik. Salah satu peninggalan beliau adalah Masjid Maulana Malik Ibrahim di daerah Leran, Gresik. Selanjutnya ada Maulana Makdum Ibrahim atau biasa sering kita sebut dengan Sunan Bonang, merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau menimba ilmu dan metode dakwah penyebaran pada Sunan Giri. Setelah selesai menimba ilmu, beliau kembali ke kota kelahirannya, yaitu kota Tuban. Kemudian beliau mendirikan sebuah pondok pesantren karena masyarakat Tuban mayoritas menyukai musik. Kemudian dalam berdakwahnya beliau menggunakan alat musik seperti gamelan. Yang keempat ada Raden Qasim atau yang biasa kita sering sebut dengan Sunan Derajat. Beliau adalah saudara dari Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Lain halnya dengan Sunan Bonang, Sunan Derajat menimba ilmu kepada Sunan Muria. Seiring berjalannya waktu, Sunan Derajat mempunyai banyak murid dan mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Daleman di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Dalam dakwahnya, beliau melalui suluk seperti yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Sunan Muria. Yang kelima ada Raden Syahid atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Kalijaga, merupakan putra dari seorang bupati Tuban yang bernama Arya Wilatika.
Ayah dari Sunan Kalijaga adalah seorang pemimpin pemberontakan Ronggolawe pada zaman Kerajaan Majapahit. Beliau berhasil menghentikan aksi perampokan di Majapahit dan bertemu dengan seseorang yang menjadi gurunya, yaitu Sunan Bonang. Sunan Kalijaga melakukan dakwah dengan cara berbeda, yaitu memanfaatkan wayang dan gamelan yang kemudian beliau sisipkan tentang ajaran Islam pada setiap pertunjukannya. Kemudian yang keenam ada Japar Syadik atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Kudus. Beliau adalah cucu dari Sunan Ampel, keponakan dari Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Sunan Kudus pernah menuntut ilmu di Yerusalem, Palestina. Beliau belajar langsung pada ulama-ulama Arab. Setelah menuntut ilmu, beliau pulang ke Pulau Jawa dan mendirikan pondok pesantren. Beliau juga mulai menyebarkan ajaran Islam melalui metode seperti Sunan Kalijaga, yaitu melalui kebudayaan dan kesenian. Yang ketujuh ada Raden Umar Said atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan istrinya yang bernama Saroh dan merupakan keponakan dari Sunan Giri. Beliau menyebarkan ajaran Islam melalui kebudayaan dan kesenian Jawa. Akan tetapi, beliau memilih tempat terpencil di daerah Gunung Muria di Jawa Tengah. Selanjutnya ada Muhammad Ainul Yakin atau biasa kita sebut dengan Sunan Giri. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Ishak, salah satu ulama di Aceh. Beliau mulai menyebarkan Islam pada saat bertemu dengan Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel menyarankan beliau untuk menyebarkan Islam di daerah selatan Banyuwangi. Dan yang terakhir ada Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita sebut dengan Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu putra dari kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Wala Sungsang. Sunan Gunung Jati berdakwah di daerah Cirebon, Jawa Barat. Peninggalan sejarah Sunan Gunung Jati salah satunya adalah Masjid Agung Banten. Alhamdulillah sudah dijelaskan tadi tentang apa itu Wali Songo dan biografi-biografi dari 9 Wali Songo. Selanjutnya akan dilanjut dengan pembahasan sejarah Wali Songo di Nusantara yang akan dilanjutkan oleh Julia Siti Rohmah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Wali Songo di Nusantara. Nah, teman-teman, seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa sebelum adanya agama Islam di Nusantara itu, masyarakat Indonesia memeluk lebih dekat terhadap kepercayaannya terhadap animisme, dinamisme, agama Hindu dan agama Buddha. Nah, menurut Becker, kepercayaan animisme itu adalah percaya akan kekuatan ruh leluhur, dan dinamisme adalah percaya akan kekuatan benda. Nah, yang mana agama kedua ini adalah agama asli masyarakat Indonesia. Para pemeluk animisme melakukan ritual agama dengan melakukan pemujaan terhadap ruh para leluhur supaya bisa menolong mereka. Kepercayaan dinamisme adalah keyakinan masyarakat bahwa benda memiliki kekuatan yang dapat mengabulkan doa. Nah, jadi sebelum adanya Islam ke Nusantara itu, masyarakat Indonesia itu sangat percaya akan hal-hal mistis. Nah, setelah itu, bagi pemeluk agama Islam di Nusantara, nama Wali Songo itu memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan keberadaan tokoh-tokoh keramat di tanah Jawa. Nah, strategi para wali dalam mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa itu dengan cara membagi syiar agama dalam beberapa metode. Di antaranya adalah metode tajrij atau bertahap. Tidak ada sebuah ajaran yang dilakukan secara instan atau mendadak. Semuanya juga harus mempunyai proses dalam sebuah ajaran tertentu. Nah, teman-teman, para wali ini
membawa Islam tidak dengan konfrontatif. Mereka memperlakukan sistem dakwah sesuai dengan kapasitas objek dakwah yang ditemui. Dalam berbagai catatan sejarah, para anggota Wali Songo melakukan peperangan, namun hal ini tidak dengan memegang prinsip-prinsip peperangan dalam Islam, yaitu tidak melukai anak-anak, tidak melukai perempuan, tidak merusak simbol-simbol keagamaan dan tempat ibadah. Kesimpulan dari pola dakwah moderasi Wali Songo dipercaya sebagai peletak baru pertama Islam di Pulau Jawa. Kiprah Wali Songo dalam peta dakwah Islam di Indonesia pada umumnya, di Pulau Jawa khususnya, terbentuk kekuasaan dan keberhasilan dakwah Wali Songo untuk tidak terlepasnya dari peran strategi dan metode yang mereka terapkan.